terkait tentang nasib teman PAUD itu terselesaikan tidak nantinya? Yang mana nih yang terselesaikan? Iya. Kalau yang anggaran 2022 itu sudah saya alokasikan, sudah kita alokasikan, pemerintah sudah alokasikan untuk hibahnya. Insya Allah akan rutin seperti perintah Untuk PAUD. 2022. Ya, untuk 2022. Yang kemarin belum terbayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan tamu lagi. Saya bilang lagi karena beliau udah kedua kalinya datang di studio ala kadarnya. Ya setidaknya bisa menginspirasi masyarakat secara luas. Selamat datang Pak Kadis Dikpora Penajam Pasir Utara. Kita akan mengulik beliau, berbicara tentang prestasi bahkan dengan sistem pendidikan yang hari ini sedang berjalan bahkan di tengah-tengah pandemi. Selamat datang Pak Kadis Dikpora. Makasih. Kanda Daeng Ali Mudin. Siap. Dipanggil Kanda, Daeng, Daeng kali Pak lagi. Kadis. Daeng ya kalau Daeng ya. Terima kasih Pak Kadis udah datang lagi. Pak Daeng, Pak Daeng lucu ya. Jadi Pak panggil Daeng aja. Ya. Jadi gimana nih? Apa? Kalau di depan kamera agak aneh Pak Kadis kalau ngomongin bilang Daeng. Jadi kurang cocok lidah rasanya. Jadi ini Pak Kadis. Berapa lama sudah bertugas di Kadis menjadi seorang Kadis Dikpora di Penajam Pasir Utara? Alhamdulillah bulan ini menjadi 1 tahun 9 bulan, tanggal 24 ya. Iya. Berarti 15 hari. 2 tahun 9 bulan 15 hari. Terus apa aja yang dilakukan dalam fase kan pas fase masuk di fase pandemi itu ya, Pak Kadis ya. Apa yang dilakukan dengan sistem pembelajaran? Kita udah tahu nih kemarin kita terjebak dengan pandemi dan sistem pembelajaran kita juga jadi masalah. Saya anggap pada fase itu karena anak-anak tidak maksimal, adik-adik kita tidak maksimal melakukan proses pembelajaran. Iya, saya jadi kadis pandemi jadinya gitu ya. Makanya saya juga harus berpikir pandemi gitu ya. Sehingga semua kegiatan pandemi pendidikan itu ya selalu ada kaitannya dengan pandemi yang kita alami gitu ya. Sebagian besar orang bahwa ini adalah sesuatu yang masa yang tidak pernah direncanakan, masa yang penuh persoalan. Tapi saya waktu itu mencoba berpikir positif gitu ya. Justru di masa pandemi ini saya harus berkreatif gitu ya. Saya harus membuat sebuah terobosan-terobosan supaya mengurangi learning loss pada siswa itu. Karena kan semuanya dilarang gitu ya. Iya. Tapi kita nggak bisa begitu dilarang terus kita terlarang gitu ya. Saya tidak gitu. Kita melakukan upaya-upaya, ada yang home visit learning, kemudian ada macam-macam kita lakukan. Yang penting adalah bagaimana guru dan siswa bertemu, kemudian berkomunikasi, tentu memberikan pembelajaran, membangun hubungan psikologi antara guru dengan siswa, antara guru dengan orang tua siswa, supaya kita bisa menjadi sebuah komunitas yang bersama-sama bagaimana kita berupaya untuk keluar dari masa ini. Langkah itu dilakukan, maaf ini, itu kan kita tahu ya bahwa di lapangan juga pasca dari apa yang dilakukan itu pun kita dapat informasi bahwa Penajam Pasir Utara doang yang lakukan PTM. Ya. Awalnya sih ya sebagai manusia pasti kita takut ya dengar berita, dengar laporan COVID dan seterusnya. Tapi justru saya sekali lagi saya mengambil positifnya dari bencana itu gitu ya. Saya mencoba melihat bahwa ini kalau dibiarin kita mati semua gitu. Sehingga tentu Dinas Pendidikan tidak bisa kerja sendiri gitu ya. Pada saat yang sama saya mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim ya, dengan Pak Kapolres, dengan Bu Kepala Dinas Kesehatan dan lain-lain, kepala desa, camat dan seterusnya, Babinsa bin Kamtibmas. Ternyata kita bisa ramu bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng. Oh, kebijakannya ini, terus treatmentnya seperti apa? Ya udah, dari Babinsa bilang begini, Babin Kamtibmas bilang begini, Pak Dandim bilang begini, Pak Kapolres bilang begini.
semua mendukung, mensupport pelaksanaan PTM, tetapi tetap dalam koridor protokol kesehatan. Nah, tentu tidak semudah itu kan. Makanya langkah itu berani diambil. Iya. Langkah itu berani. Kalau nggak ada mereka, saya pikir-pikir juga, gak mungkin saya jalan sendiri kan. Dari proses yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang cukup, saya bilang bukan cukup ya, sangat bernilai dan mencatatkan diri Kadis Dikpora yang berprestasi di Kalimantan Timur. Prestasi apa sih? Ini karena saya dapat informasi, benar nggak itu? Informasi prestasi apa yang didapat daya mengharumkan kabupaten kita? Oh, jadi gini, dengan kondisi yang seperti tadi ya, COVID gitu ya, saya dan teman-teman memang banyak melakukan hal-hal yang aneh gitu ya, hal-hal yang aneh, termasuk belajar di musola, termasuk belajar di posyandu, di gubuk-gubuk, di bawah pohon dan lain-lain. Saya melihat begini, pada saat pandemi datang, Kementerian Pendidikan ini sedang gencar-gencarnya mengeluarkan program Merdeka Belajar seperti ini ya. Iya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nanti kita bahas sendiri tuh, ya, bicara tentang Merdeka Belajar. Ini dalam suasana normal saja, tentu sudah ditargetkan bahwa tahun 2024 program ini harus berhasil gitu ya. Nah, program ini datang pada saat kita pandemi. Sementara orang berdiam, saya ambil peluang, saya jalankan itu Merdeka Belajar. Contohnya gitu. Saya langsung bikin kelas khusus olahraga di SMP 21. Ada taekwondo, ada atletik, ada sepak bola, ada tinju, ada tarung derajat kalau nggak salah ya. Bangun di situ gitu. Ternyata Merdeka Belajar itu salah satu intinya itu ya itu gitu. Bagaimana menemukan bakat minat siswa di usia dini, termasuk mulai sekolah dasar gitu. Jadi ya kalau boleh agak sombong itu, kita mendahului daripada program itu. Tapi itu kan dari masukannya teman-teman semua ini segala macam. Saya sebagai pimpinan harus banyak melihat ya, harus banyak mendengar, kemudian harus banyak merasa. Saya rangkullah itu menjadi sebuah policy atau sebuah kebijakan seperti itu. Maka ada penghargaan yang muncul. Orang menilai, ya salah satunya mungkin menjadi kepala dinas terinspiratif ke Kalimantan Timur. Apa aja sih kan dah sebenarnya? Satu, kepala dinas terinspiratif ya. Mungkin penilaiannya banyak macam yang kita lakukan. Pertama tentu melaksanakan program-programnya kementerian. Yang kedua di sela-sela itu kita berinovasi macam-macam. Dan saya sangat bangga dengan kepala-kepala sekolah saya, guru-guru saya. Begitu sampaikan sebuah rencana kegiatan, mereka ikut berpikir, mereka menyampaikan saran. Saran saya terima, saya kembalikan lagi ke mereka. Ayo laksanakan, saya yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Pemimpin kan harus gitu ya. Harus. Teori kepemimpinan yang saya pelajari kan seperti itu ya. Harus gitu. Kemudian tadi pelaksanaan PTM terbaik gitu ya. Karena memang kita berani melaksanakan lebih dulu 100%. Tetapi sekali lagi bahwa itu ada bantuan teman-teman dari Kodim, dari Polres, dari macam-macam ya. Tapi kan pelopor alur cara berpikir kalau pimpinan sebuah instansi tidak melakukan langkah itu ya itu nggak akan juga bisa serentak itu kan. Iya. Komitmen memang harus dari pimpinan, tetapi saya lebih banyak melakukan itu di luar jalur formal. Jalur formalnya cuma sekali, saya rapat itu pun Zoom meeting. Tapi setiap hari itu saya dalam olahraga ya, saya ketemu dengan Kasdim ya, ketemu dengan Wakapolres pada saat itu, ketemu dengan Pak Dandim, sharing kita sambil bermanusia. Artinya ada pola pendekatan persuasif ya, tersendiri untuk bisa meyakinkan apa yang kita pikirkan bisa tertuangkan. Iya, memang itu lebih efektif daripada yang sifatnya formal. Menurut saya ya, teori leadership yang saya pelajari itu yang lebih bagus. Gitu. Nah, terbaik itu kemudian pelaksanaan juga ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, PPU juga terbaik gitu ya. Walaupun kita kampung ya, calon IKN, jadi jangan diragukan lagi TIK-nya, teknologi informatikanya untuk di sekolah-sekolah ya. Untuk PPU jangan diragukan, di Kaltim itu sudah terbaik dalam hal pelaksanaan ANBK itu. Kemudian kita juga terbaik dalam mensukseskan pelaksanaan itu, karena artinya apa? Kebijakannya dari pemerintah itu kita support gitu ya, support segala macam. Jadi gayung bersambut lah gitu ya. Jadi tidak ada celah kebijakan pemerintah pusat yang kita tolak, yang kita apa itu. Justru pada saat pandemi itu juga Penajam Pasir Utara yang pernah saya sampaikan bahwa kita paling banyak guru penggerak, artinya guru-guru kita tuh hebat gitu ya.
mereka juga sekarang udah ngajar kemana-mana, ke daerah lain, ngajar guru-guru lain di daerah lain ya. Guru-guru kita loh ya. Ini kan nggak pernah saya expose gitu ya. Kemudian lomba untuk literasi nih tingkat nasional juga 8 orang yang berangkat, 1 menjadi yang terbaik. Seperti itu. Di masa pandemi nih, bayangkan kalau ini bukan masa pandemi, berapa banyak guru kita yang akan memunculkan dirinya dia, dan saya optimis itu akan terus bertambah. Menarik Anda. Tadi kita sempat singgung bicara tentang merdeka belajar. Definisi merdeka belajar ini perspektif saya ya, ini pribadi perspektif memandang bahwa iya nggak sih Din, sebenarnya waktu di zaman kita sekolah dulu, menurut saya ya, sekarang udah nggak ada nih apa namanya PPKN ya, udah nggak ada, berubah jadi apa karena terus kemudian budi pekerti juga dulu ada, terus kemudian hari ini nggak ada. Kita lebih takut gitu nah, bukan takut dalam arti tanda kutip ya, lebih segan. Bahkan kita juga mungkin agak sedikit nakal mungkin pada waktu itu, tapi hormat kita itu luar biasa dengan guru-guru kita. Apa yang salah? Apakah dulu itu tidak terpublish dengan media, atau dengan kondisi keterbukaan hari ini ya? Atau memang ada yang salah dengan sistem kita sebenarnya? Kalau menurut kita gimana sih? Pertama pasti tidak terpublish ya. Yang kedua tentu kan di masing-masing zaman itu kan ada metode yang pas untuk zamannya gitu ya. Salah nggak zaman itu? Nggak salah gitu. Tapi hari ini ada metode yang baru yang lebih bagus daripada zaman itu. Contohnya berarti kita lebih meyakini bahwa metode hari ini itu lebih baik daripada metode sebelumnya. Iya, karena saya juga kan pelaku. Iya. Kita juga kan pelaku. Zaman dulu dipukul sama guru macam kan biasa aja gitu. Iya. Kita lapor orang tua malah kita yang dimarahin. Iya. Ya kan? Iya. Jangan sampai deh, kalau sempat saya ingat banget tuh, kalau mama ya kita pulang, kita ngadu bahwa kita dipukul sama guru, udah deh sumpah ditambahin di rumah. Betul nggak sih? Kalau sekarang kan jadi hal yang berbeda ya, muncul perlindungan anak, muncul hak asasi manusia dan seterusnya gitu. Tentu masa-masa itu tidak bisa diperlakukan sekarang. Oleh karenanya kan di SMP kita ada namanya roots ya, bagaimana terkait dengan bully itu kita berikan kepada siswa. Mungkin ke depan kita juga masuk ke SD, sekolah-sekolah dasar gitu ya. Tentu zaman itu tidak salah, dan hari ini kita menemukan sebuah model pembelajaran yang Merdeka belajar itu adalah episode ke-7 ya. Episode ke-7-nya ada guru kayak Cinta Fitri ya, berepisode tersanjung. Dengan kata merdeka itu aja kan berarti kan freedom ya. Memberikan kebebasan kepada siswa gitu ya. Memberikan kebebasan kepada guru-guru gitu ya. Memberikan kebebasan kepada kepala sekolah, mau ngapain nih sekolahnya nih gitu. Ya. Mau ngapain, mau pakai kurikulum apa saja boleh ya saat ini. Mau kurikulum K13, kemudian kurikulum mandiri, kurikulum darurat yang ada juga sekarang bisa semua dilaksanakan itu. Tetapi dari semua kebebasan-kebebasan yang diberikan itu, keberpihakan pendidikan itu harus kepada siswa gitu. Artinya gini, tidak lagi satu arah gitu ya. Guru berdiri di depan kelas kemudian menjelaskan, anak-anak mendengar, tangan di atas gitu. Tidak bisa lagi. Tangan dilipat gitu ya. Di zaman kita itu mendapatkan penilaian khusus dari guru, ini anaknya duduknya rapi segala macam. Bukan itu lagi. Saat ini dengan Merdeka Belajar, pemerintah kita ingin mengasesmen minat dan bakat peserta didik itu sejak usia dini. Ketika itu ditemukan, maka kewajiban kita adalah melayani ini, memenuhi kebutuhan ini yang berpihak kepada siswa dengan memberikan pembelajaran yang kita istilahkan berdiferensiasi gitu. Yang berpihak dan melayani kepada siswa. Menarik itu Kanda. Untuk bicara tentang keberpihakan terhadap siswa. Saya gini nih. Di zaman, bukan membandingkan di zaman dulu ya. Apakah pola ini masih terjadi di sekolah-sekolah kita atau tidak? Ya Pak Kadis bisa lebih paham dan mengetahui itu, saya pikir. Terkadang guru-guru kita itu lebih menilai akademik, sehingga anak-anak yang non akademik, kecerdasan seperti ya di olahraga dulu ya, kamu olahraga bola terus kemudian kamu tidak belajar, ya ndak ada urusan kalau nilai matematika kamu nggak baik. Atau apakah hari ini guru-guru kita udah bisa
menerima atau maaf nih tanda kutip masih cara berpikirnya dengan pola bahwa anak-anak itu cerdas karena dia mampu menyelesaikan tugas-tugas akademik. Ya, guru-guru kita masih ada yang seperti itu. Masih ada ya. Tetapi kan kita sekarang dengan paradigma baru pendidikan kita ya, itu kita sudah harus merubah mindsetnya guru itu. Makanya kan muncul guru penggerak itu. Saya bilang kita terbanyak. Sekarang muncul sekolah penggerak itu. Itu dua item ini yang akan mensupport program Merdeka Belajar itu gitu. Jadi gini, hari ini di Penajam ya, di Penajam. Mungkin nanti di PPU. Dan ini kan program nasional. Di PPU mungkin masih akan menemukan 1-2 guru yang seperti itu. Tapi percayalah dengan omongan saya bahwa hari ini yang seperti tadi diomongkan bahwa anak-anak harus pintar matematika, nggak penting. Tapi belajar matematika itu penting. Jadi yang saya bilang tadi, penemuan bakat dan minat peserta didik. Ketika anak itu memang hobi dengan matematika atau katakanlah hobi dengan sains, layani dia. Hobi dengan olahraga, layani dia. Maka tidak salah sebelum Merdeka Belajar itu, semua guru olahraga saya ajak untuk menjadi pelatih bola. Saya ajak untuk menjadi pelatih voli. Saya ajak dia. Bukan karena ngurusin bola ini. Bukan. Karena banyak cabur gitu. Nah, ini lagi saya ajak lagi mereka untuk seluruh sekolah bangun lapangan pitball. Ada. Nah, kemarin dari pelatih dari Belanda datang melatih pelatih kita. Kenapa? Karena salah satu bukan salah satu tujuannya dari Merdeka Belajar itu melakukan pengelompokan pada siswa yang matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu. Dan ini harus maju. Tapi kita yakin bahwa kehidupan dalam masyarakat itu tidak bisa dengan matematika gitu. Dia harus punya skill, dia harus punya kemampuan supaya dia bisa survive di dalam masyarakat itu. Nah, kita kalau sekarang kan kesannya tuh di SMA dia baru pada bingung, habis ini saya kemana ya gitu. Ini sekarang kita temukan di usia dini, bahkan di SD 010 Babulu itu ya, itu sudah melaksanakan asesmen diagnostik dengan melibatkan psikolog. Dan menariknya lagi, itu orang tuanya yang membiayai itu, bayar itu untuk biaya psikolog itu. Sehingga hasilnya kita kasih tahu orang tuanya, anaknya punya kemampuan ini, ayo kita dorong dia ke sini. Anaknya punya ke sini, kita dorong. BK, bukan BK di sekolah itu, kita datangkan dari UGM kalau nggak salah gitu ya. Tim psikologinya datang dan mengasesmen anak-anak itu, sehingga sekarang anak-anak itu ada kelompok-kelompoknya. Jadi tidak terjadi lagi matematikamu harus bagus, nggak boleh. Kalau masih ada guru seperti itu salah gitu. Dan itu, jadi apa yang bakal kalau seandainya masih ada mindset cara berpikir? Kita akan tegur. Tapi ini kan mindset ya, perubahan mindset ya. Ini kan sekarang mereka lagi diberikan pengimbasan dari ilmu-ilmunya teman-teman guru-guru penggerak ini ya, guru penggerak ini, dan mereka sangat tertarik dengan program itu. Maka kalau kita ini sekarang di PPU itu setiap hari sekolah-sekolah melakukan in-house training hanya untuk membahas Merdeka Belajar itu. Merdeka Belajar. Apa yang jadi ancaman dengan sebuah keputusan atau kebijakan? Pasti ada konsekuensi baik dan buruk. Hari ini sisi negatif yang muncul ketika Merdeka Belajar apa? Nah, saya jelaskan dulu ya. Melalui program Merdeka Belajar ini, tujuannya adalah untuk mencetak pelajar-pelajar yang memiliki profil-profil Pancasila atau untuk mencetak profil-profil pelajar yang Pancasila gitu ya. Maka satu kata yang paling penting di situ adalah kata Pancasila. Ya. 5 sila tadi ya. 5 sila itu mereka harus tahu. Oleh karenanya kita bikin gebrakan aneh lagi nih di Penajam nih. Setiap guru mata pelajaran, setiap guru kelas, setiap masuk ke kelas memulai pembelajaran wajib menyampaikan salah satu dari butir-butir Pancasila kepada peserta didik. Menyampaikan saja. Gadis gila, gadis aneh tapi berprestasi. Ya harus gitu ya. Jadi di profil pelajar Pancasila itu, anak itu harus mandiri. Anak itu harus berkebinekaan yang global. Bukan kebinekaan tunggal ika yang menjadi pakem kita itu ya. Dia global. Apa itu? Kalau sudah cerita global, berarti kan dunia ini ya. Berarti anak-anak mulai sekolah dasar kita ajarin bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah masuk di sekolah, ya. Bukan harus loh ya. Karena saya benci banget tuh bahasa Inggris tuh waktu masih kecil.
Ini saya haruskan, dan ini sudah berapa tahun bahasa Inggris itu ada sebenarnya. Gitu. Sebenarnya sudah ada. Tapi ini saya galakkan dia, oleh karenanya kemarin native speaker dari Florida itu saya datangkan masuk ke sekolah gitu ya. Dan memang penting Pak Kadis. Udah sekarang saya baru sadar bahwa belajar bahasa Inggris itu penting banget. Iya, saya belajar bahasa Inggris di SD. Pahit tuh. Jadi itu bahasa Inggris udah masuk tuh di sekolah, dan lucunya gitu ya, saya juga kaget. Sekelas siswa yang ada di Giri Purwa itu, begitu saya datangkan bule ya, dan dia mau datang dan ngomong, saya juga kayak belajarnya di mana. Kalau hanya sekedar di sekolah itu, saya nggak terlalu pede melihat anak-anak itu. Tapi anak-anak itu kan bisa belajar dari main game. Jadi hati-hati juga melarang anak-anak main game. Dengan dia belajar main game dengan English gitu ya, dengan bahasa Inggris ada itu, atau dia nonton kartun di situ, itu bisa lebih pintar daripada kita berbahasa Inggris. Karena dia punya kebiasaan setiap hari, apalagi masih anak-anak, masih muda, memorinya masih banyak yang kosong kan. Nah, seperti itu. Nah, saya yakin bahwa suatu ketika ini bahasa Inggris ini akan menjadi sebuah mata pelajaran wajib di sekolah dasar. Pegang kata-kata saya ini, kalau tuntutan zaman seperti ini, maka suatu ketika bahasa Inggris itu akan menjadi bahasa yang mata pelajaran yang wajib di sekolah dasar. Makanya sudah wajib kan. Kayak India tuh Pak. Kita kan masih muatan lokal ya. Di daerah lain kan belum ya. India kan bahasa Iya. Inggris sudah jadi bahasa sehari-hari. Iya, karena memang dia jajahan Inggris kan. Nah, kalau kita kan kayak gitu. Nah, itu akan menjadi bahasa itu gitu. Dan target Kita saya terjajah di negeri kita sendiri ya gitu. target saya anak-anak kelas 2 di SMP itu sudah lancar dia berbahasa Inggris dan berani berbahasa Inggris. Di SMP saya tunggu mereka gitu. Ya, mungkin menarik ya untuk bicarain tentang masalah merdeka belajar. Tapi saya nggak mau terlalu terjebak di merdeka belajar. Itu definisi yang hari ini muncul. Kesiapan, karena kan kita punya keterbatasan juga dengan kondisi akses kita kita PPU ini kan luas ya. Akses juga belum tentu, terus kemudian internet juga ngos-ngosan. Bagaimana memformulakan semua yang dilakukan seorang Daeng Alimuddin mensuksesi program-program, karena saya sempat dapat informasi ada sekolah apa yang dibuat di tentang nasib teman PAUD itu terselesaikan tidak nantinya? Yang mana nih yang terselesaikan? Iya. Kalau yang anggaran 2022 itu sudah saya alokasikan, sudah kita alokasikan, pemerintah sudah alokasikan untuk hibahnya. Insya Allah akan rutin seperti perintah untuk 2022. Ya, untuk 2022. Yang kemarin belum terbayar?